Selamat datang kembali di channel Ari AWP. Nah, di video kali ini kita akan sedikit test drive sepatu Kogar yang hardboot dengan konfigurasi roda slalom. Dan kita akan coba latihan tutorial bermain slalom menggunakan kon-kon yang sudah kita sediakan di sini. Nah, ini cukup panjang. Kita akan mencoba latihan trik bermain slalom untuk para pemula. Sebelumnya mari kita coba lihat dulu spesifikasi sepatu roda yang saya gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sepatu roda Kogar, saya lupa serinya, tapi ini yang seri full hardboot ya. Jadi dari depan sampai belakang itu udah full hardboot semua. Dan ini bukan roda bawaannya, tetapi saya ganti karena sepatu roda ini untuk dijual. Jadi rodanya saya pakai yang lain supaya roda aslinya tidak rusak. Di sini saya menggunakan roda 80 mm di bagian tengah. Ini bekas rollerblade, tapi ini sudah sedikit awas, jadi mungkin sudah tidak murni lagi 80 mm-nya. Lalu untuk yang roda di belakangnya saya menggunakan roda WQ berukuran 72 mm. Jadi ini sedikit ekstrim ya banananya, karena biasanya kalau roda banana itu bedanya cuma 4 mili antara roda tengah sama roda di luar ini. Jadi misalkan di tengah 80 maka di luarnya 76. Tapi di sini saya bikin di tengahnya 80, di luarnya 72 mm. Jadi sedikit ekstrim. Tapi ini semakin mudah kita bermanuver. Hanya saja mungkin kalau untuk bermain kecepatan tinggi ini tidak stabil. Seperti yang saya sering bilang di video-video sebelumnya itu, sepatu roda hardboot ini talinya tidak terlalu berfungsi. Jadi di sini saya tidak menggunakan talinya karena saya hanya menggunakan hanya 2 strap ini saja untuk mengencangkan sepatunya. Jadi ini lubang-lubang talinya bisa teman-teman lihat, saya tidak menggunakan talinya sama sekali. Dan untuk bootnya ini sangat enak ya, di dalamnya sangat nyaman, busanya tebal dan empuk. Jadi buat teman-teman yang beli ini saya rekomen juga, lumayan. Harganya cukup tinggi, sekitar 1 juta. Jadi sedikit lebih mahal dibandingkan sepatu-sepatu roda yang lainnya yang untuk pemula. Tapi emang harga nggak bohong lah ya. Kaki kita nyaman banget dan ukurannya pun pas. Ini sepatu roda size-nya 40. Kaki saya juga ukuran 40 dan jempol saya masih bisa sedikit bergerak di dalamnya. Jadi tidak terlalu sempit dan cukup pas rasa di dalamnya. Sebelum kita mulai tutorialnya, saya sedikit test drive dulu menggunakan sepatu ini dan kita akan coba slalom di kon yang sepanjang ini. Let's go! Sepatu roda dengan spek roda badana ini membuat kita sangat memudahkan untuk berbelok ya. Jadi kelebihannya adalah kita gampang banget buat berbelok. Berbeda dengan konfigurasi roda standar, kaki kita seperti terasa sedikit tertahan. Karena panjang rodanya menapak sepanjang ini dari roda depan sampai roda belakang. Tapi di roda badana kita hanya bertumbuh pada 2 roda ini saja. Makanya poros perputarannya terdapat pada kedua roda ini, bukan di keempat roda. Itu yang membuat dia mudah untuk berputar ataupun bermanuver. Terus gimana kalau sejauh yang dipakai, nyaman gak sih? Kalau buat sepatu roda Kogar ini makainya nyaman banget karena busanya tebal. Ini mirip-mirip dengan sepatu roda sebelumnya, yaitu yang Rollerblade Fusion X3. Itu rasa menggunakannya mirip banget, padahal yang Rollerblade itu di atas 3 juta harganya. Sedangkan ini harganya cuma 1 juta aja. Jadi bagi saya dengan harga 1 juta kita sudah mendapatkan sepatu roda yang nyaman banget buat dipakai. Kayak gini, kan ada tuh sepatu roda yang bootnya tebel, tapi pas dipakai itu bikin kram atau gerah. Kalau ini gimana tuh? Nah, kalau untuk itu saya belum bisa kasih pendapat karena biasanya memang setiap sepatu roda baru itu pasti kaki kita akan melakukan pembiasaan dulu terhadap bootnya. Kadang-kadang ada orang bahkan sampai lecet dulu kakinya. Kadang-kadang mereka suka lecet di kaki bagian sini, bagian telapak sebelah dalam, atau kalau enggak di bagian mata kaki, baik itu luar ataupun dalam. Beda-beda orang pasti beda-beda posisi di mana kakinya akan lecet. Kalau saya pernah dulu di bagian kaki kiri di tapak sebelah kanan, sama di mata kaki kanan sebelah luar. Nah, jadi nggak masalah lah ya kalau sepatu baru itu bikin lecet. ya, setiap sepatu baru rata-rata pasti ke teman-teman kebanyakan pasti akan mengalami. Kalau buat kenyamanannya bagi saya Kogar ini sudah cukup nyaman banget kalau kita perbandingkan dengan harganya. Nah, mari langsung saja kita
ke tutorialnya. Untuk bermain slalom ini, tutorial dasar yang kita perlukan adalah kita tentu saja memerlukan kon ini. Teman-teman bisa membelinya, itu harganya murah banget. Itu kalau nggak salah 100.000 untuk per 20 bijinya. Itu teman-teman bisa lihat di Bukalapak atau Tokopedia, itu ada banyak banget. Ada merek Link ataupun ada yang non merek. Tapi rata-rata bentuknya seperti ini semua. Nah, setelah kita memiliki kon, kita perlu teknik buat menyusunnya. Buat pemula mungkin bisa jarak konnya itu jangan terlalu dekat, mungkin bisa di jarak 2 meter ataupun jarak 1,5 meter. Di sini saya bikin lebih kurang, itu nggak sampai 1 meter, lebih kurang sekitar 80 cm. Untuk teknik yang pertamanya itu kita lakukan seperti berbelok kecil saja. Nah, apabila kita ke kanan maka kaki kanan yang di depan, lalu apabila kita belok kiri maka kaki kiri yang di depan. Nah, sambil didorong, kaki sebelah luar ini melakukan dorongan seperti ini. Nah, kaki kiri mendorong, kaki kanan mendorong, kaki kiri mendorong, kanan mendorong, kiri mendorong. Jadi bergantian seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang baru mencoba, mungkin konnya mungkin bisa jaraknya itu diperlebar. Mungkin bisa 1,5 meter ataupun 2 meter. Jadi prinsip dasarnya itu kaki sebelah luar itu yang mendorong. Nah, seperti itu. Jadi sebelum teman-teman mencoba slalom, ada baiknya dimahirkan dulu teknik berbelok kita. Jadi kalau kita berbelok kiri, maka kaki kiri yang di depan. Kalau kita berbelok kanan, kaki kanan yang di depan. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa lancar berbelok seperti ini, mungkin karena masih belum dapat titik keseimbangannya, teman-teman bisa latihan dulu untuk berjalan di mana satu kaki agak ke depan seperti ini, kaki kanan, ataupun kaki kiri. Nah, teman-teman bisa latihan seperti ini dulu. Ini buat melatih keseimbangan. Nah, sambil berjalan, kaki kiri depan, kanan depan, kiri depan. Setelah itu, supaya bisa lebih gampang lagi, mungkin teman-teman bisa latihan berdiri dengan satu kaki, seperti ini. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, teman-teman mungkin bisa latihan seperti ini dulu sebelum berlatih slalom. Apabila teman-teman sudah lancar berlatih seperti ini, pasti buat latihan slalomnya lebih gampang lagi. Nah, seperti itu. Jadi lebih kurang itu ada 3 teknik dasar yang perlu teman-teman pelajari supaya bisa bermain slalom. Yang pertama itu adalah latihan kaki satu di depan dan satu di belakang. Lalu yang kedua, latihan mengangkat satu kaki kiri gantian dengan kaki kanan. Lalu yang ketiga, teknik untuk berbelok. Jadi berbelok ke kanan itu kaki kanan yang di depan, berbelok ke kiri itu kaki kiri yang di depan. Nah, teknik yang ketiga ini bisa dengan gampang didapatkan apabila teman-teman bisa menguasai 2 teknik yang pertama tadi. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak teman-teman bakal tanyakan. Berapa lama sih sampai teman-teman bisa lancar bermain slalom? Jawabannya itu tergantung ke teman-teman sendiri. Seberapa lancar teman-teman sudah bisa menggoes. Apabila teman-teman sudah lancar banget menggoes, pasti latihan slalom bisa cepat banget. Tapi kalau teman-teman dari nol, itu tergantung seberapa tekun teman-teman bisa latihan 3 teknik dasar tadi. Jadi itu tidak tergantung sepatu. Sepatu ada sih, tapi itu hanya di rodanya saja. Sepatu merek apapun itu sebenarnya balik lagi ke teman-teman. Sepatu murah pun bisa jadi gampang buat latihan apabila teman-teman tekun buat latihannya. Jadi selain roda, itu 3 teknik tadi yang bisa menjadi acuan seberapa lama teman-teman bisa lancar bermain slalom. Ya, kita baru kedatangan temen nih, Satria FU. Bukan. Alun lagi? Alun lagi? Barang mah, onde, rami mah, onde, ayo. Tadi kayak lucu. Nah, mari kita coba sekali lagi slalom simple saja buat teman-teman sekali lagi bisa melihat. Nah, ini teknik dasar. Jadi teman-teman tidak perlu berjalan cepat dari awal supaya bisa sampai ke ujung. Teman-teman cukup perlu teknik buat mendorong setiap dibelokannya. Jadi kita buktikan, kita coba start dari posisi berhenti ya. Apakah kita bisa sampai ke ujung? Mari langsung kita coba. Nah, kita berhenti dulu di depannya. Pertama kita dorong dulu, lalu dorong. Kita justru bisa tambah cepat dengan apabila kita pas timing mendorongnya itu.
Nah, tuh. Nah, apabila teman-teman sudah bisa lancar, mungkin teman-teman bisa mencoba trik yang lain, itu seperti mundur. Jadi kita slalom sambil mundur. Mari langsung saja kita coba. Nah, untuk mundur ini tergantung kebiasaan ya. Kalau saya biasanya mundur kakinya satu di depan dan satu di belakang seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa mendapatkan teknik yang berbeda. Itu tergantung kebiasaannya. Nah, apabila teman-teman sudah bisa maju, sudah bisa mundur, teman-teman bisa mengkombinasikan antara maju dengan mundur seperti ini. Ups. Lalu selain itu, ada juga salah satu teknik slalom yang diperlombakan. Selain yang tadi juga ada ya diperlombakan, itu lebih ke slalom freestyle. Tapi ada juga yang slalom speed. Nah, slalom speed itu dia zigzagnya itu hanya menggunakan satu kaki seperti ini. Ambil dulu kecepatan dari awal, lalu kita zigzag dengan satu kaki seperti ini. Nah, zigzag seperti itu banyak diperlombakan dan itu kecepatannya sangat luar biasa. Kalau saya tadi itu belum ada apa-apanya. Kalau yang diperlombakan itu kecepatannya cepat banget pokoknya. Oke guys, demikian saja tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Apabila teman-teman ada pengen belajar slalom, siapa tahu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik like dan juga subscribe ke channel kita ya guys. Bakalan banyak lagi video-video tutorial lainnya bakal kita posting dalam waktu ke depan. Terima kasih guys. Nah, siap gue konten lain.